mendukung Pak Arif dan Bu Rini gitu terkait Pilkada Blora? Baik, sebenarnya ini berangkat dari ketika saya mendengar ya bahwa ada satu pengamat politik di Indonesia, beliau termasuk pengamat politik yang diperhitungkan, bahwa sebenarnya pengamat politik itu perlu berpihak gitu. Jadi memang tidak ada yang netral, karena memang keberpihakan itu kemudian selaku pengamat politik maka dia mempertanggungjawabkan keberpihakan itu. Nah, saya selaku petani dan juga anak muda di Kabupaten Blora lebih menitik beratkan bahwa daripada saya acuh ya, ketika saya acuh itu kan mau acuh tidak acuh pasti akan terpilih di antara dua pasangan ini, sehingga saya harus memutuskan dari sekarang keberpihakan itu saya berikan kepada siapa, sehingga disitulah menjadi titik juang awal saya bahwa ada sesuatu yang bisa diperjuangkan dari awal, dan itu saya memutuskan bersama pasangan Bapak Arif Rahman dan Ibu Sri Setiorini, sehingga di momentum kali ini saya secara pribadi juga mengajak teman-teman anak muda terutama, karena banyak secara spesifik saya sudah membaca program-program beliau dan memang cukup banyak yang menyasar untuk anak muda, dan memang program itu jika dilaksanakan tanpa adanya pengawalan, pada akhirnya kita akan banyak evaluasi. Nah, sehingga saya di sini memposisikan diri bahwa saya ikut memperjuangkan dan harapannya nanti bisa sama-sama mengawal, sehingga apa yang telah direncanakan itu bisa terrealisasi dengan baik, dan tentu jika terrealisasi dengan baik dampaknya pasti akan sangat baik kepada lingkungan masyarakat. Dan mungkin ada berapa banyak anak muda yang saat ini mungkin bergabung? Di relawan muda sesarangan ini setidaknya kita sudah terkonsolidasi sampai di Korcam memang. Untuk di tim internal kabupaten itu sekitar 25 sampai 30, sehingga nanti kita masifkan hingga pergerakan ke Korcam itu dengan target ya untuk tim utama tidak jauh dari angka-angka itu, tapi kan kita nanti semakin lebarkan dengan gerakan-gerakan yang tentu khas anak muda sekarang, karena memang kami ingin merubah stigma bahwa politik di Indonesia itu kan sekarang isunya macam-macam ya, lebih diperspektifkan sebagai negatif. Akan tapi apapun itu kan politik ini menjadi kendaraan sebenarnya untuk maju tidaknya suatu bangsa, sehingga ini menjadi kesempatan bagi kami untuk ikut berkampanye secara cerdas, secara kreatif, dan tentu inovatif. Nah, kemudian inovatif tidak cukup, kita perlu mengawal, sehingga keterlibatan ini menjadi penting bagi saya pribadi. Ini mohon maaf juga kepada guru-guru saya yang memang sudah memberi pesan dari awal agar saya tidak terlibat. Akan tapi saya dari Desa Ngiono, sehingga Desa Ngiono itu Japang terutama banyak hal yang memang tidak terjangkau oleh pemerintah daerah, sehingga daripada saya mengeluh, saya memutuskan untuk mewakafkan diri saya untuk menjadikan momentum ini momentum perjuangan, agar kemudian prioritas pemerintah daerah nanti bisa sampai ke Jawa. Mungkin selama Anda kan juga mungkin baru 2 tahun di Blora gitu kan, sepak terjang Pak Arif sendiri selama memimpin Blora seperti apa gitu? Untuk sepak terjang, karena memang meskipun saya di rumah ini belum lama ya, lebih tepatnya baru 1 tahun. Ya. Saya cukup aktif mengamati perkembangan Kabupaten Blora, dari pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain. Karena itu memang keresahan yang selalu saya bawa kemana-mana. Karena misi saya adalah, bisa dicek ya di Instagram saya itu, bahwa saya adalah termasuk orang yang yakin bahwa Indonesia itu bisa dibangun dari bawah. Ya, sehingga dengan pulangnya saya ke desa ini, tentu dengan melihat tenggat kepemimpinan yang singkat dan terutama adanya progres pembangunan meskipun belum semuanya, akan tapi ini menunjukkan progres bahwa Blora satu tahap lebih maju ke depan dibanding, meskipun sebelum-sebelumnya memang sangat bagus, akan tapi ini harus diakui ada pergerakan yang memang unik, sehingga ini menjadi latar belakang kami untuk kemudian menjadi keyakinan bahwa kita perlu terlibat dan ikut mengawal apapun programnya. Jadi memang kepemimpinan Pak Arif selama 3,5 tahun menjabat itu cukup bagus gitu ya? Bisa dibilang sangat cukup bagus. Karena infrastrukturnya mungkin, kemudian dan terlebih sebenarnya saya adalah salah satu penerima manfaat sebenarnya. Berangkat dari ketidaksengajaan saya adalah petani.
Dan ketika saya mempresentasikan produk gitu, kepada Bapak Bupati dan exposure beliau itu sebenarnya sangat luar biasa, sehingga memudahkan bagi kami para pelaku UMKM, kemudian petani yang punya produk lebih bisa menjangkau pasar yang lebih luas, kemudian banyak media yang meliput, sehingga ini mempermudah kami dalam proses pemasaran. Harapan kami sebenarnya dengan hal-hal sederhana seperti ini, bahwa masyarakat tidak melulu diedukasi bahwa pembangunan itu tentang infrastruktur, meskipun ini vital, kan, tapi hal-hal untuk sampai di sana, meskipun infrastruktur nanti jadi jika sumber daya sekitarnya tidak dipersiapkan, kan percuma juga. Ya, bahwa kemudian semua itu memang tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, terutama kita selaku anak muda.